Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Septiningsih dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dengan NIM 2053006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan pada pertemuan 2 mengenai tujuan, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari administrasi pendidikan itu sendiri, di mana berdasarkan pendapat dari para ahli bisa kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi sebagai proses pengelolaan segala sumber daya alam, di mana administrasi pendidikan ini adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segala pengintegrasian dan pengarahan dari segenap fungsi-fungsi administrasi atau manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan. Pentingnya pengintegrasian tersebut adalah sebagai subsistem dari segala sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan, karena banyak sekali bidang garapan yang harus dikelola dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada materi mengenai tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan dari administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri atau sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Menurut Sergio Vanni, itu ada 4 tujuan dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu efektivitas produksi atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian efisiensi seluruh program terkait bidang garapan administrasi pendidikan lebih efisien dalam hal waktu, di mana tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga ada kemampuan menyesuaikan diri. Terkait dengan kemampuan menyesuaikan diri, seperti pergantian kurikulum yang terjadi setiap pergantian menteri. Kemudian ada juga menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan industri yang ada. Jadi kemampuan menyesuaikan diri itu termasuk dalam tujuan administrasi pendidikan. Dan yang terakhir ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja, setiap kerja itu dilandasi dengan rencana, organisasi, aksi, serta kontrol atau pengawasan yang tepat agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sehingga akan muncul pada akhirnya kepuasan kerja. Nah, apabila dihubungkan dengan pengertian dari pembahasan yang sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan administrasi adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, administrasi pendidikan adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, maka tujuannya adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya mengenai fungsi atau proses dari administrasi pendidikan itu sendiri, di mana ada 4, yaitu ada planning, organizing, execution, dan controlling. Untuk planning atau perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok. Fungsi dari perencanaan ini mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Ada juga pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian di sini maksudnya adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang perorangan atau organ-organ sehingga terwujud satu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi satu kesatuan atau tindakan untuk mencapai dari tujuan tersebut.
Dalam langkah pengorganisasian, ada dua hal pokok yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu penciptaan mekanisme atau tata kerja seirama dengan pola struktur organisasi yang dibuat atau ditetapkan. Kemudian yang kedua ada penentuan dan pendistribusian kerja, yaitu penyebaran dan pembagian tugas atau pekerjaan sekaligus pelaksanaan beserta kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota atau staf pengurus organisasi. Yang ketiga ada actuation atau penggerakan. Aktuasi di sini artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengawasan di sini maksudnya merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau sedang dilaksanakan. Dalam bagian supervisi, setiap pelaksanaan daripada program pendidikan ini memerlukan adanya supervisi atau pengawasan. Itu untuk fungsi atau proses dari administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Ada 9 ruang lingkup yang menjadi fokus utama dalam pembahasan administrasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu administrasi personel guru. Maksudnya yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap para pegawai di sekolah, sehingga guru dapat menunjang atau membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien guna tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga, ada administrasi kurikulum. Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada administrasi sarana dan prasarana. KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Maka timbullah garapan yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana. Secara etimologis, prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, misalnya tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu ada administrasi anggaran biaya pendidikan. Ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kegiatan meliputi pengumpulan dan penerimaan dana yang sah, seperti dana rutin, SPP, donasi, serta usaha-usaha lainnya. Selanjutnya ada penggunaan dana dan pertanggungjawaban terhadap dana kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang keenam ada administrasi tata usaha. Kegiatan belajar mengajar akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan tata laksana yang baik. Kegiatan ini sering disebut administrasi dalam arti sempit atau kegiatan tulis-menulis. Garapan yang keenam ini disebut dengan administrasi tata usaha yang menunjang seluruh garapan yang ada.
Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada administrasi organisasi. Kegiatan belajar mengajar akan semakin berhasil bila seluruh kegiatan penunjangnya diorganisasikan dengan sebaik-baiknya, termasuk pengorganisasian yang terstruktur, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Yang kedelapan ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau disingkat dengan HUSEMAS. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam tugasnya, serta mendapat simpati dari publik apabila dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi terhadap seluruh masyarakatnya, yang disebut HUSEMAS atau hubungan sekolah dan masyarakat, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Yang terakhir ada administrasi supervisi atau administrasi pengawasan. Kedelapan penggarapan administrasi sekolah atau pendidikan yang sudah disebutkan tadi telah disusun secara kronologis. Ini merupakan 8 kunci keberhasilan administrator sekolah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dan untuk keberhasilan selanjutnya, masing-masing garapan serta keseluruhannya harus disupervisi atau diawasi. Ini tugas supervisor dan pengawas yang mempunyai kepemimpinan pendidikan Pancasila. Nah, mungkin itu saja materi pada pertemuan yang kedua ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.